warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 RPL TPB 38 yang beranggotakan generator sederhana yang menggunakan kumparan dan magnet merupakan aplikasi langsung dari hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan dalam medan magnet yang melintasi suatu kawat konduktor akan menghasilkan tegangan listrik di dalam kawat tersebut. Ini adalah prinsip dasar dari generator listrik. Persamaan untuk hukum Faraday adalah epsilon sama dengan min R dP per dt. Dengan keterangannya, epsilon sebagai gejala induksi dengan satuan volt, N sama dengan jumlah lilitan, dP sama dengan perubahan flux magnetik, dan dt-nya sebagai perubahan waktu. Hukum Lenz menjelaskan arah dari arus yang diinduksi. Hukum ini menyatakan bahwa arus yang diinduksi akan mengalir sedemikian rupa, sehingga medan magnet yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan flux yang menginduksinya. Ini memastikan bahwa arah dari arus yang diinduksi selalu sedemikian rupa untuk menentang perubahan dalam flux yang menyebabkannya. Dalam konteks generator, ketika magnet berputar dekat kumparan, perubahan flux magnetik yang terus-menerus melalui kumparan akan menginduksi tegangan listrik. Kumparan ini biasanya terhubung ke rangkaian luar, memungkinkan arus untuk mengalir dan menghasilkan energi listrik. Adapun beberapa kelebihan alat. Yang pertama, prinsip kerja sederhana. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Prinsip ini melibatkan pembuatan arus listrik dengan memindahkan kawat di dekat magnet, yang merupakan dasar dari semua generator. Yang kedua, kemudahan pembuatan. Alat ini dapat dibuat dengan bahan-bahan yang relatif mudah didapatkan dan proses pembuatan yang tidak rumit, membuatnya dapat diakses oleh banyak orang. Kekurangan alat. 1. Kekurangan jumlah lilitan kumparan. Tegangan rendah. Tegangan atau GGL yang diinduksi dalam kumparan berbanding lurus dengan jumlah lilitan atau N. Jika jumlah lilitan tidak cukup, tegangan yang dihasilkan akan terlalu rendah untuk menyalakan lampu. Daya keluaran tidak cukup. Daya atau P yang dihasilkan oleh generator yang dihitung dengan rumus P sama dengan I kali V, di mana I adalah arus dan V adalah tegangan, juga akan berkurang karena tegangan yang rendah. Yang kedua, ada ukuran magnet yang tidak memadai. Flux magnetik lemah akan menghasilkan tegangan yang lebih rendah, dan arus induksi rendah. Arus induksi yang rendah akan berkurang, yang berarti tidak cukup arus untuk mengatasi resistansi lampu yang menyebabkan lampu tidak menyala saat dipraktikkan. Untuk meningkatkan keberhasilan alat, disarankan untuk meningkatkan jumlah lilitan kumparan, menggunakan kawat dengan diameter yang lebih besar untuk mengurangi resistansi, dan memastikan bahwa magnet yang digunakan memiliki kekuatan magnetis yang cukup. Berikut adalah tabel data hasil uji coba alat yang dirancang oleh kami. Tabel ini dibuat bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan alat. Pada percobaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dengan jumlah lilitan 320, di mana tidak ada tegangan, arus, dan daya yang terukur sehingga lampu tidak menyala.
karena tidak ada perubahan flux magnetik yang terdeteksi kumparan sehingga tegangan terukur itu sama dengan 0, di mana tegangan terukur atau tegangan induksi itu sama dengan min d flux per dt. Kemudian tanpa adanya tegangan induksi tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian sehingga arusnya juga 0, di mana arus itu dirumuskan dengan tegangan induksi per resistensi. Lalu tanpa adanya arus dan tegangan tidak ada daya yang dihasilkan sehingga daya atau power itu juga 0, di mana daya itu dirumuskan dengan V induksi atau tegangan induksi dikali dengan arus. Terlihat tidak ada tegangan atau arus yang terukur, terbukti bahwa tidak ada energi listrik yang dihasilkan oleh alat, dan tidak cukupnya jumlah lilitan kumparan menyebabkan kegagalan sebuah alat. Jumlah lilitan kumparan memastikan magnet memiliki kekuatan magnetik yang besar dan menggunakan kawat berdiameter lebih besar agar mendapatkan keberhasilan alat. Saran pengembangan alat yang pertama, dapat menggunakan magnet dengan ukuran yang lebih besar agar menghasilkan kumparan yang besar pula. Kedua, menambah jumlah lilitan supaya menghasilkan arus listrik yang besar sehingga alat dapat bekerja dengan baik. Jadi, kesimpulan presentasi dari kelompok kami, kegagalan alat dalam percobaan ini disebabkan oleh jumlah lilitan yang tidak memadai. Agar mencapai keberhasilan alat, perlu peningkatan jumlah lilitan kumparan, menggunakan kawat berdiameter lebih besar untuk mengurangi resistansi, dan menggunakan magnet yang daya magnetisnya lebih besar. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.